Media informasi dan komunikasi modern mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak awal tahun 2000-an. Dalam kurun waktu yang demikian singkat, perubahan gaya hidup, pola komunikasi, pergerakan sosial, politik, dan ekonomi semuanya berada di bawah teknologi kendali yang namanya gadget atau smartphone dan media komunikasi modern lainnya. Kondisi tersebut tentunya tak mengherankan jika Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial seperti Twitter dan Facebook terbesar di dunia. Berita-berita online pun seakan lumrah terjadi saat ini. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia 262 juta jiwa, pengguna internet tercatat sebanyak 132,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 106 juta jiwa pengguna media sosial aktif, 371,4 berlangganan internet, dan 92 juta jiwa aktif menggunakan sosial media di handphone. Aktifnya masyarakat di media sosial juga telah menggeser kebiasaan menonton televisi dan membaca koran. Saat ini masyarakat hanya menonton televisi 2 jam 23 menit dalam sehari. Radio hanya didengar selama di perjalanan. Sementara pengguna internet selama 3 jam 55 menit melalui telepon seluler dan 8 jam 44 menit melalui komputer atau gadget. Diketahui pengguna media sosial Facebook Indonesia berada di urutan keempat terbanyak setelah Amerika Serikat, India, dan Brazil. Sementara Jakarta termasuk dalam 10 negara pengguna Facebook terbanyak urutan keempat setelah Bangkok, Mexico City, dan Dhaka. Sebagai tulang punggung suatu lembaga atau perusahaan, seorang humas atau public relation pun ditantang untuk mampu berubah dan beradaptasi. Terlebih dalam menyebarkan program kerja pemerintah, Pranata Humas sudah harus melek media sosial karena bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Itu ada agenda setting pemberitaan di masing-masing eselon 1 di seluruh Kementerian Pertanian. Itu harus kita susun. Kemudian yang kedua, kita ingin lebih mengaktifkan komunikasi ke publik. Dalam hal ini adalah menggunakan media sosial kita. Masing-masing tadi Pranata Humas harus punya akun, kemudian harus lebih kreatif, lebih produktif, memahami isu dan sebagainya. Itu yang akan kita dorong. Jadi di samping pemberitaan melalui pers ya, tetapi pemberitaan melalui media sosial ini juga penting karena masyarakat kita tadi disampaikan ada 120 juta yang menggunakan internet. Ini kan merupakan satu, kalau di dalam informasi pasar ini. Pasar ini harus kita garap agar pasar ini tidak cenderung mengatakan yang negatif. Berdasarkan data per Januari 2017, YouTube merupakan media sosial yang paling banyak diakses. Selanjutnya Facebook, Instagram, dan Twitter. Berdasarkan usia dan jenis kelamin pengguna media sosial, tertinggi usia 18-24 tahun, didominasi laki-laki 22,3% dan perempuan hanya 17,7%. Dan pengguna lainnya di usia 25-34 tahun juga didominasi laki-laki 18,7%, sedangkan perempuan hanya 11,9%. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia atau BPP Perhumas Agung Laksamana menilai, Pranata Humas harus dapat memanfaatkan perkembangan media dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dari segi technical skill-nya dan kompetensi skill-nya tentu bagaimana menulis artikel yang benar, menulis video taping yang benar, menulis vlog dan social media yang tepat sasaran sehingga publik melihat oh ada bergejolak gitu. Ternyata berita kan ini all about perception akhirnya. Masalah membangun persepsi kan. Persepsi yang bagaimana yang diberikan kepada kementerian dan juga produk-produknya, hasil kinerjanya. Nah ini yang teman-teman harus melihat, oh iya ya seperti ini harus tidak hanya memberikan rilis, membuat event, tapi melihat konten.
Jadi agak Banyak pekerjaan yang harus banyak gitu ya. Jadi saya bilang lagi sekali lagi tadi, fungsi peran humas tidak hanya sebagai seorang media relation sekarang ini, tapi memang sebagai seorang publisher, sebagai seorang pimret bisa dikatakan. Editor kontennya kan macam-macam, ada yang mengenai daging, agriculture, masalah editorial kontennya kan banyak. Nah, sekarang yang mana mau dikenakan? Kompetensinya mengenai ekspor impor, mengenai PP dan regulasi. Seperti beliau bilang sendiri tadi, poin-poin story saya banyak loh, tapi belum tersosialisasikan, ataupun mungkin belum, media mungkin maunya yang seksi berita negatif sendiri. Cuman kita kalau tidak mereka mau liput, berarti kan teman-teman dari Humas sendiri mengemas sendiri, dari medianya sendiri, which is website, your own website, your own Facebook, your own Instagram, your own line, macam-macam. Pak Menteri Pertanian adalah yang pertama kali di workshop kehumasan, dan ini merupakan satu penghargaan atau komitmen dari Menteri Pertanian yang sungguh-sungguh terhadap keterbukaan informasi publik. Bagi Pranata Humas sendiri, kegiatan workshop ini ada dua tantangan. Pertama dari sisi kompetensi, yang kedua dari sisi posisi. Yang kompetensi yang perlu saya sampaikan bahwa teman-teman Pranata Humas, kami selaku fungsional tentunya harus meningkatkan kompetensi karena berbedanya sistem komunikasi saat ini, yaitu pertama dahulu kita biasa dengan one way communication, sekarang menjadi two way communication. Jadi kita harus lebih paham lagi dengan penguasaan IT, lebih paham lagi dari sisi penyampaian komunikasi publik. Dari sisi posisi dulu, kalau dulu posisi humas mungkin dianggap sebagai satu profesi sisa gitu, ketika tidak bisa ada profesi di tempat lain, teman-teman mengambil profesi humas. Tapi sekarang tidak, karena posisi humas dari pucuk pemerintahan juga sudah diposisikan strategis, maka sekarang posisi humas menjadi strategis untuk menginformasikan kinerja. Itu tadi, dibutuhkan dorongan serta komitmen pimpinan agar dari jumlah yang cukup ini peningkatan kompetensinya atau kesempatan untuk melakukan perbaikan kinerja dapat mendapat tempat yang khusus. Menjadi hal yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi Pranata Humas, tetapi bagi pengelola komunikasi publik di lingkup Kementerian Pertanian, karena kita pengelola komunikasi publik itu berasal dari unit-unit yang berbeda, sehingga ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus juga membangun pola kerja dan agenda bersama untuk menderaskan komunikasi dan pesan-pesan dari Kementerian Pertanian kepada publik yang menjadi stakeholder Kementerian Pertanian. Yang menjadi kendala selama ini adalah masih adanya ego sektoral ya. Jadi artinya ketika kita berada di UPT, kemudian di unit dan lain-lain, kita lebih fokus menjalankan aksi dan agenda berdasarkan tujuan dari masing-masing UPT, sehingga agenda besar kita untuk meneraskan informasi yang harusnya disampaikan kepada masyarakat menjadi terkotak-kotak. Kerjasama antar lini pun menjadi kurang harmonis, sehingga bisa jadi di lapangan terjadi tumpang tindih. Itu yang saya rasakan. Dan workshop atau kemudian pertemuan-pertemuan rutin yang melibatkan tidak hanya Pranata Humas, tetapi juga para pejabat struktural yang memedangi humas, bahkan juga pada para pejabat struktural di institusi sampai juga tingkat eselon 1 menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk menyamakan persepsi yang dilakukan secara rutin dengan agenda-agenda yang kemudian kita angkat untuk dilakukan aksi secara lebih jauh dan kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Workshop selama 2 hari ini, yang pertama karena kemarin ada arahan dari Pak Menteri, itu menjadi motivasi tersendiri bagi para Pranata Humas dalam menjalankan tugas sebagai Pranata Humas di instansi masing-masing. Dan dari paparan dari setiap sesdit ataupun sesba yang disampaikan kemarin membuat kita bisa mengetahui kegiatan yang menjadi agenda setting dalam hal publikasi di Kementerian Pertanian. Dan secara pribadi saya harus bisa lebih menguasai isu terkini yang khususnya di Kementerian Pertanian dikaitkan dengan instansi masing-masing. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami
untuk bisa menjalankan fungsi kehumasan secara menyeluruh. Harapan saya untuk acara pertemuan koordinasi Pranata Humas berikutnya yaitu supaya bisa lebih terkoordinasi lagi masing-masing Pranata Humas dari berbagai unit eselon 1 baik itu di pusat maupun daerah, supaya kegiatan-kegiatannya bisa terintegrasi untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Kementerian Pertanian. Diharapkan agar media sosial milik pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Pranata Humas harus menguasai 3 strategi, yakni paham siapa yang menjadi komunitas atau masyarakat yang mengikutinya, siapa yang menjadi pembacanya, serta menyediakan konten yang menarik. Tim TV Tani melaporkan.